Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semua. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada manusia. Tentunya setiap hari kalian bergerak, ya kan? Nah, oke. Untuk lebih lanjut, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, pada dasarnya organ gerak pada hewan dan juga manusia itu memiliki kesamaan, ya kan? Nah, hewan juga ada yang memiliki kaki, ya kan, untuk bergerak. Manusia juga iya. Contohnya ini, sedang mengayuh sepeda, ya kan? Nah, dia kan juga melakukan aktivitas gerakan. Lanjut. Alat-alat gerak yang digunakan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Sekarang kita mulai dari alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif itu sebenarnya berupa tulang. Nah, tulang. Oke. Kemudian alat gerak aktif pada dasarnya berupa otot. Wow. Nah, otot itu di mana sih? Otot itu sebagian besar itu melekat pada tulang. Jadi, fungsi dari tulang adalah sebagai tempat untuk melekatnya otot. Nah, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Oke. Adik-adikku semua, amati terlebih dahulu rangka manusia. Wahai. Nah, di sini ada tengkorak. Nah, jadi yang namanya tengkorak itu bagian kepala, tulang yang dari kepala ini namanya tengkorak. Kemudian ada tulang selangka letaknya di sini, ya kan? Nah, kemudian ada tulang belikat. Nah, letaknya di sini. Kemudian ada tulang pengumpil. Nah, sini tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan. Kemudian di sini ada tulang rahang bawah. Nah, tulang rahang bawah. Ya. Kemudian sini ada tulang leher, tulang dada. Nah, tulang dada. Hulu, badan, tajuk pedang itu pada tulang dada. Kemudian ada tulang belakang. Kemudian ada tulang panggul. Nah, sini. Kemudian ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering yang di depan, tulang betis yang ada di belakang, kemudian tulang pergelangan kaki. Oke, lebih lanjut, simak kembali. Nah, sekarang ini tangan ya sebenarnya ya. Nah, ini ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sekarang, tulang hasta memiliki peranan yang cukup spesifik dalam menggerakkan lengan bagian bawah, kemudian membentuk struktur lengan bawah. Setelah itu, tulang pengumpil. Fungsinya menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia. Kemudian memungkinkan adanya gerakan memutar atau rotasi akibat adanya sendi putar. Ini adalah fungsi dari tulang pengumpil. Kemudian tulang pergelangan tangan berfungsi membantu pergerakan tangan dalam mengetik. Yang diketik apa aja biasanya ya? Ya keyboard ya kan, laptop. Nah, kemudian berolahraga, misalkan untuk melempar, twing dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang ini kaki ya. Nah, sekarang ada tulang kering. Tulang kering berfungsi untuk menopang berat tubuh dari lutut sampai pergelangan kaki, sedangkan tulang betis yang di sini ya, tulang betis ya,
berfungsi sebagai pendukung tulang kering. Nah, jadi fungsinya tulang betis itu mendukung tulang kering. Nah, tulang kering itu yang ada di bagian depan. Kemudian ada tulang pergelangan kaki. Nah, di sini ya kan berfungsi menggerakkan kaki kita ketika berjalan. Nah, jadi untuk berjalan ini digerakkan menggunakan ini. Oke. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Nah, di sini berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Nah, di sini ada sendi loh. Nah, kemudian tulang paha berfungsi. Nah, tulang paha ini ya untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul. Sehingga penting sebagai alat gerak manusia bagian bawah. Jadi ini saling menopang, ya kan? Nah, kemudian amati, ini ada seseorang yang sedang mencangkul. Nah, saat mencangkul itu juga menggunakan otot, ya. Ototnya itu harus kuat. Nah, sekarang fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, ya tadi, mengangkat dan memegang. Nah, ini fungsi dari otot ini bisa digunakan untuk mencangkul. Nah, kemudian fungsi dari otot berikutnya yaitu menggerakkan jantung. Nah, jantung kok digerakkan? Nah, jantung itu memang bergerak tetapi menggunakan otot yang tidak sadar. Makanya saatnya kalian tidur, jantung juga tetap berdetak. Kemudian fungsi otot berikutnya yaitu mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, sekarang macam-macam otot manusia itu ada 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Nah, sekarang kita mulai dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita. Jadi kita tidak sampai berpikir, ya kan? Nah, pengen gerak apa? Ya gitu. Tidak, tetapi ini tetap bekerja walaupun saatnya kita tidur. Nah, kemudian ciri-cirinya. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel, pergerakannya lambat, dipengaruhi oleh saraf otonom atau tak sadar, berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Nah, saluran kemih nanti yang jadi kencing. Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi kita tidak memerintahkan, dia tetap bekerja sendiri. Nah, kemudian ada otot lurik atau otot rangka. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Oh, ini ya contohnya yang ada di lengan. Bentuknya seperti ini. Kemudian ciri-cirinya. Bentuknya itu silindris. Nah, makanya ini silindris, ya kan? Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Nah, misalkan saya ingin memegang gelas, berarti kan kita merintahkan dulu dari otak, ambil gelasnya. Nah, kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen atau mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Kemudian ada otot jantung. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Nah, ciri-cirinya, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Makanya saatnya kita tidur, jantung tetap berdetak. Kemudian bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, ini adalah otot
jantung. Oke. Nah, sekarang amati secara itu pemetaannya antara lain nih. Otot polos. Nah, kan berada pada usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Antara lain kisaran di sini. Nah, ini otot polos. Nah, makanya polos gambarnya ya kan. Kemudian ada otot lurik. Sini. Sini ya kan? Sini. Kemudian ada otot jantung. Nah, terletak di bagian dada sebelah kiri atau terletak di jantung. Oke, sampai jumpa di channel Ruang Edukasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share. See you in the next time. Bye bye.